Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairuddin. Saya mengajar di SMA Islam Terpadu Al-Makkah, mengajar bidang studi biologi, dan saya juga sebagai guru penggerak Angkatan 5 Provinsi DKI Jakarta. Guru merupakan salah satu profesi yang sangat mulia bagi kita semua. Guru merupakan salah satu profesi yang bisa mencerdaskan anak bangsa. Setiap anak bangsa atau peserta didik memiliki keunikan masing-masing, baik dari segi karakter, minat, dan sebagainya. Untuk dapat memenuhi kebutuhan profil belajar murid yang sangat bervariasi, maka dibutuhkanlah salah satu pendekatan yang tepat agar minat bakat mereka tersalurkan dengan baik. Maka untuk itu saya tawarkan salah satu pendekatan yang bisa mendekati, mengayomi seluruh minat dan bakat mereka melalui pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan yang diciptakan untuk memenuhi segala bentuk kebutuhan, minat, gaya belajar murid. Untuk itu di dalam pembelajaran biologi, pembelajaran berdiferensiasi sangat penting dilakukan. Karena setiap murid tidak hanya mempelajari terkait bagaimana teori yang mereka pelajari, tapi bagaimana mereka bisa mengaplikasikan segala bentuk kegiatannya sesuai dengan kesukaan, gaya, minat belajar mereka. Pembelajaran berdiferensiasi terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, berdiferensiasi secara konten. Yang kedua, berdiferensiasi secara proses. Yang ketiga, pembelajaran berdiferensiasi secara produk. Dengan pembelajaran berdiferensiasi ini, diharapkan pembelajaran biologi yang dilakukan menjadi pembelajaran yang aman, nyaman, inklusif, dan efektif bagi peserta didik. Untuk itu, selamat menyaksikan pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan. Langkah pertama yang saya lakukan di dalam proses pembelajaran berdiferensiasi yaitu saya berdiskusi bersama guru BK dalam memetakan kebutuhan dan gaya belajar peserta didik. Di sini kami memetakan bagaimana anak-anak belajar sesuai dengan gaya belajarnya, baik secara audiovisual, visual maupun kinestetik. Setelah saya memetakan kebutuhan dan gaya belajar murid bersama guru BK, langkah selanjutnya yaitu saya mempraktikkan proses pembelajaran berdiferensiasi. Pada kegiatan pendahuluan, kegiatan kami awali dengan salam pembuka, lalu berdoa bersama demi mewujudkan profil pelajar Pancasila, terutama pada poin pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Langkah selanjutnya yang saya lakukan yaitu memeriksa kehadiran peserta didik. Bagaimana saya mengecek apakah peserta didik saya ada atau tidak. Alhamdulillah peserta didik mencapai 100% masuk semua. Lalu selanjutnya yaitu mengecek kesiapan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran agar pembelajaran berjalan secara aman dan inklusif bagi semua. Sebelum mulai ke pembelajaran, saya melakukan apersepsi berupa zat-zat makanan. Apersepsi ini adalah bagaimana kita bisa mengaitkan materi pelajaran sebelumnya kepada materi pelajaran yang akan dipelajari hari ini. Peserta didik dipancing untuk menjawab segala bentuk atau mengeluarkan ide-ide terkait zat-zat makanan yang ada yang telah mereka pelajari. Untuk menambah rasa semangat dan rasa nasionalisme peserta didik, saya melakukan ice breaking berupa menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Kegiatan ini diharapkan bisa memotivasi peserta didik sebelum belajar dan menambah rasa nasionalisme mereka terhadap negara Republik Indonesia. Pancasila. Untuk menciptakan budaya positif kepada peserta didik semua, saya mengingatkan kembali terkait kesepakatan kelas yang telah dibuat pada minggu lalu. Kesepakatan ini kita bacakan kembali agar peserta didik dapat mengenal atau mengingat kembali terkait kesepakatan yang telah mereka buat. Pada kesempatan kali ini, kegiatan pembelajaran yang dilakukan yaitu terkait alat-alat pencernaan manusia.
Untuk mencapai itu semua, saya menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini disampaikan agar peserta didik bisa mengetahui dan mempelajari apa yang akan menjadi target pencapaian mereka. Pada kegiatan pembelajaran kali ini, saya membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok sesuai dengan minat dan bakat yang telah dibagi. Pada kali ini, diferensiasi yang saya pakai adalah diferensiasi konten dan juga diferensiasi produk. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah model pembelajaran discovery, di mana tahap pertama yaitu tahap stimulasi, yaitu pemberian rangsangan. Jadi, guru memberikan stimulasi berupa poster sistem pencernaan yang ditampilkan melalui LCD proyektor di kelas. Lalu, masing-masing setiap kelompok akan mendapatkan bahan bacaan seperti buku, video, atau komik sains sesuai dengan profil belajar murid. Pada kali ini, tahapan pertama saya menggunakan yaitu diferensiasi proses dan juga diferensiasi konten. Tahapan kedua yaitu tahapan problem statement, di mana peserta didik bisa mengidentifikasi segala permasalahan yang didapat terkait materi sistem organ pencernaan manusia. Lalu masuk ke tahapan ketiga yaitu data collection, yaitu pengumpulan data. Pada tahapan ini peserta didik akan melakukan pengamatan lalu pengumpulan berdasarkan diskusi kelompok yang mereka dapatkan. Tahapan keempat yaitu data processing, di mana siswa mengolah data hasil yang didapatkan berupa data-data yang mereka kumpulkan. Lalu mereka membuat laporan sesuai dengan minat dan profil gaya belajar mereka. Setelah peserta didik berhasil mengolah data, lalu masuk ke tahapan kelima yaitu tahap verifikasi, di mana tahap pembuktian. Setiap kelompok dari mereka yaitu mempresentasikan hasil diskusinya dan ditanggapi oleh kelompok lain dari setiap kelompok yang berbeda. Hasil produk yang dihasilkan itu berbeda-beda. Ada yang membuat poster, ada yang membuat tulisan, ada yang membuat karya, ada yang membuat gambar sesuai dengan gaya mereka masing-masing. Tahapan selanjutnya pada proses pembelajaran discovery yaitu tahapan generalisasi, di mana peserta didik menarik kesimpulan dari hasil diskusi pembelajaran yang mereka dapatkan. Masuk pada kegiatan penutup, yaitu kegiatan simpulan, di mana guru dan peserta didik menyimpulkan materi pembelajaran yang telah didapat, apa yang mereka dapatkan, baik dari sistem proses maupun hasil pembelajarannya. Langkah selanjutnya yaitu langkah refleksi, di mana guru mengatasi segala kesulitan peserta didik yang merasa mereka ada kesulitan, serta menanyakan perasaan mereka, apakah ada hal-hal yang mereka alami sulit, ada yang belum dipahami, lalu guru akan mengkonfirmasi selanjutnya. Tahapan selanjutnya yaitu tahapan evaluasi, di mana guru memberikan beberapa pertanyaan secara langsung, yaitu secara lisan kepada beberapa peserta didik. Setiap produk pembelajaran, guru memberikan tugas rumah untuk peserta didik sebagai tugas lanjutan. Tugas ini dibebaskan kepada peserta didik sesuai dengan minat dan kreativitas mereka. Ada yang membuat podcast, upload video di YouTube, ada yang membuat storytelling, infografis, maupun poster. Tahapan terakhir dari kegiatan pembelajaran pada kali ini yaitu kegiatan penutup, di mana guru dan juga peserta didik mengakhiri pembelajaran dengan berdoa bersama, lalu diakhiri dengan salam. Terima kasih. Demikian pembelajaran ini saya lakukan dengan model pembelajaran discovery dan juga pendekatan pembelajaran berdiferensiasi dengan tujuan agar peserta didik merasa nyaman, aman dalam mempelajari pelajaran yang mereka dapatkan sesuai dengan gaya dan minat belajar mereka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.